warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Evi Permatasari dari program studi Agribisnis semester 3 kelas B. Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian plain sight atau metode penilaian suatu tempat usaha atau pabrik. Ada 3 metode, yaitu metode hasil falus, yang kedua metode cost compression, dan yang ketiga adalah metode ekonomi analisis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu metode penilaian hasil falus. Jadi, faktor-faktor yang dianggap penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam metode ini yaitu pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Ini adalah contoh metode penilaian hasil valu. Ini adalah penilaian lokasi untuk pendirian pabrik tapioka. Jadi, yang dinilai di metode ini adalah kebutuhan pabrik yang utama tadi, yaitu pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik yang sudah mempunyai nilai ideal yang sudah ditentukan dari metode valu ini. Jadi pasar ialah 35, pengangkutan 35, bahan baku 15, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim 5. Jumlahnya ialah 100. Kita lihat di sini ada 3 kota dalam metode penilaian hasil valu ini. Yang pertama ada kota A, kota B, dan kota C. Jika dilihat di pasar, kota A 35, kota B 30, dan kota C 25. Pastinya yang kita pilih yang mendekati angka ideal yaitu 35. Namun, dalam metode ini juga dilihat kebutuhan yang lain. Jadi, dengan cara menjumlahkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada, lalu menemukan hasil dalam kota tersebut. Jadi, yang kita butuhkan adalah angka yang mendekati nilai ideal, yaitu 100. Di sini, kota A dijumlahkan sejumlah 88, kota B dijumlahkan sejumlah 91, dan kota C adalah 80. Yang paling mendekati nilai ideal yaitu kota B. Jadi, kota B ialah kota yang dipilih untuk metode penilaian hasil valu. Jadi kesimpulannya, pada metode ini, sebuah lokasi itu dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi sebuah pabrik. Faktor tersebut adalah pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang mempunyai nilai paling tinggi, yaitu yang mendekati nilai ideal. Yang dipilih ialah kota B. Selanjutnya yang kedua, itu adalah metode perbandingan biaya atau sering disebut juga dengan metode cost compression. Jadi, biaya yang diperbandingkan untuk pemilihan lokasi pabrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya harga bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi atau berhubungan dengan pasar. Berikut ini adalah contoh metode perbandingan biaya. Dilihatkan di sini perbandingan biaya produksi per karung tapioka sampai ke tangan pelanggan. Jadi di sini ada kota A, kota B, dan kota C. Di sini dilihat bahwa biaya bahan baku kota A 50, kota B 40, dan kota C 35. Dan biaya bahan bakar tenaga listrik, biaya pengerjaan, dan biaya lain-lain yang sudah dijumlahkan per masing-masing kota.
Jadi ini adalah biaya-biayanya per masing-masing kota ya. Kota A, kota B, dan kota C. Kota A setelah dijumlahkan biayanya adalah 126, kota B 119, dan kota C 141. Dalam metode perbandingan biaya atau metode cost compression, yaitu lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan biaya terendah, karena prinsip usaha itu adalah mengeluarkan biaya serendah-rendahnya namun menghasilkan untung sebanyak-banyaknya. Jadi, yang dipilih adalah kota B, yaitu 119 dengan biaya terendah, biaya yang paling rendah dibandingkan dengan kota A dan kota C. Selanjutnya adalah yang terakhir, metode ekonomi analisis. Biaya operasi dalam metode ini meliputi biaya sewa, biaya ongkos pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan biaya lainnya yang termasuk operasi. Biaya-biaya ini dibuat daftarnya, lalu dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya, dengan membuat suatu daftar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini akan mempermudah untuk mengadakan perbandingan dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif-alternatif lokasi tersebut. Jadi berikut ini adalah contoh metode ekonomi analisis. Ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, dan biaya pengangkutan, pajak, listrik, dan biaya operasional total. Setelah dijumlahkan ya. Namun, dalam ekonomi analisis yang diperhatikan yang paling penting ialah sikap masyarakat, perumahan, pegawai. Jadi, sikap yang paling baik dan biaya yang terendah yang menjadi perhitungan dalam metode ini. Yang pertama adalah kota A. Kota A dengan biaya 242.000, tapi masyarakat perumahannya itu indiferen atau sangat baik, sangat menyetujui adanya pabrik di wilayah tersebut. Kota B dengan jumlah biaya operasi totalnya 313. Mohon maaf, 213. Namun sikap masyarakatnya ini adalah menghendaki cukup, yaitu ya boleh dikatakan mereka banyak yang setuju diadakannya pabrik di wilayah tersebut. Kota C dengan biaya yang terendah namun indiferen atau kurang sikap masyarakatnya itu tidak setuju diadakannya pabrik di wilayah tersebut. Prinsip ekonomi analisis yaitu memperhatikan sikap masyarakat. Jika kita memilih yang sangat baik atau indiferen, namun biayanya itu 242, kita sebagai pabrik bisa rugi. Kalau kita memilih yang paling rendah, biaya paling rendah, namun sikap masyarakat kurang, maka tidak ada daya dukung di dalamnya, maka tidak diperbolehkan untuk mendirikan suatu pabrik di situ. Maka kita menggunakan metode analisis, kita memilih yang kota B, yaitu dengan jumlah biaya operasi total 213, namun sikap masyarakatnya menghendaki cukup. Kesimpulannya adalah, jika hanya mempertimbangkan biaya operasi, maka lokasi pabrik yang akan dipilih adalah kota C. Namun demikian, jika intangible factor diperhitungkan, maka lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Alasannya karena biaya operasi medium, masyarakat menghendaki pabrik tersebut, dan perumahan pegawai memadai.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.